Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita percaya bahwa kita tetap di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Menjalani hidup di dalam dunia ini. Kita akan melihat lagi dan belajar lagi dalam renungan gembala pada hari ini. Kita akan berbicara tentang mengikut Yesus. Matius pasal 8, saya jemput kita untuk melihat Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal 8 ayat yang ke-18 sampai 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Sederhana sekali kalau kita melihat pada hari ini, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa belajar tentang mengikut Yesus. Saudara-saudaraku, pada pasal-pasal sebelumnya kita bisa membaca ya bagaimana Yesus melakukan pengajarannya, menyampaikan pengajarannya, khotbahnya. Pada pasal 5 sampai pasal 7 Yesus menyampaikan khotbah di bukit dengan luar biasa sekali, dan kesan para pendengar dikatakan pada pasal yang ke-7 ayat 28, orang-orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Dan kemudian mereka itu berkata, Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dan kemudian Yesus melakukan mukjizat dan luar biasa sekali, banyak orang berkerumun mengikuti dia, banyak orang ingin melihat dia, mendengarkan dia. Dan salah satu di sini ada seorang ahli Taurat. Nah, ini sulit nih sebenarnya kalau ahli Taurat ini bisa mau datang pada Tuhan Yesus, ya saudara-saudaraku. Biasanya ahli Taurat itu kalau kita baca dalam banyak hal dalam keempat Injil, ahli Taurat itu selalu berseberangan dengan Yesus. Tetapi saudaraku, satu hal, seorang ahli Taurat di sini dikatakan berkata kepada Yesus, "Guru, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Saudara-saudaraku, banyak orang ikut Tuhan. Kalau kita melihat, banyak sekali mereka berbondong-bondong mau ikut Tuhan karena mereka melihat pengajaran Yesus mantap, tetapi juga mukjizat-mukjizat yang Yesus sampaikan atau lakukan itu luar biasa. Mukjizat-mukjizat itu di mata banyak orang itu hal yang sangat-sangat mengherankan. Dan banyak orang mengikut Tuhan karena melihat tanda-tanda itu. Saudara-saudaraku, ada banyak orang juga hari-hari ini berpikir kalau saya mengikut Tuhan, maka semuanya akan enak, senang. Karena bersama Yesus tidak akan ada sesuatu pun yang sulit kelihatannya. Karena semua gampang, ada Yesus, semua gampang. Begitu saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, Yesus menjawab ahli Taurat ini menjadi sebuah hal yang sangat mengherankan. Karena Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi mengikut Yesus bukannya senang-senang, bukannya enak-enak, saudara-saudaraku. Mengikut Yesus di sini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus, tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Itu artinya memang sulit sekali. Tidur, tempat untuk tidur juga susah, begitu saudara. Jangankan tempat untuk tidur, meletakkan kepalanya saja susah, begitu. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu menaruh dalam pikiran kita, kalau kita mengikut Yesus, yang pertama yang harus kita tahu bahwa mengikut Yesus itu bukan kita jadikan supaya hidup kita menjadi senang, enak. Mengikut Tuhan itu seolah-olah kita selalu berkata bahwa tidak akan ada kesusahan, tidak akan ada kesulitan. Itu hal yang sangat salah, saudara-saudara.
harus ada di dalam, taruh dalam benak pikiran kita. Dalam mengikut Tuhan itu, Yesus tidak pernah menjanjikan kesenangan, tapi Yesus menjanjikan memang pertolongan. Itu ya, Yesus menjanjikan selalu kepada kita penghiburannya, kekuatan yang akan Dia berikan kepada kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita dalam dunia. Kalau mengenai berkat, mengenai banyak hal yang akan kita peroleh, itu semuanya adalah hasil dari kesungguhan kita di dalam Tuhan. Dalam kita mengikut Dia, kita sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang berjalan di dalam jalan-jalannya, maka Tuhan pasti akan menolong saudara, memberkati saudara. Itu pasti, saudara-saudaraku. Tapi bukan tujuannya kita mengikut Tuhan itu, kita menjadi berkat ukurannya, senang. Harapan kita selalu tidak akan ada persoalan, tidak akan problem, saudara-saudaraku. Itu hal yang salah. Jadi mengikut Tuhan itu memang ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita baca dalam kitab yang, kalau kita baca dalam pasal yang lain berkata bahwa kalau kita mengikut Yesus, maka kita harus memikul salib setiap harinya. Saudara-saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Sulit memang, susah. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada orang yang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu akan senang, tidak ada masalah, semuanya gampang, santai. Nanti saudaraku, ketika dia dapat tantangan, dapat masalah dalam hidupnya, dia akan dengan gampang saja dia jual imannya. Dengan gampang saja. Untuk mendapatkan sebuah ketenaran, demi dia menjaga ketenaran dirinya, supaya dia menggapai suatu posisi, mendapatkan sesuatu yang dia ingin rindukan, dia dapatkan dalam dunia, dengan segala hal, dengan segala cara, itu pasti akan dilakukannya demi mencapai itu. Karena dia berpikir, ya kalau mengikut Tuhan itu pasti senang-senang. Padahal Yesus tidak mengizinkan kita melakukan atau mendapatkan sesuatu itu dengan segala cara yang haram, yang salah, yang jelek, yang tidak berkenan, tidak seturut dengan firman. Itu tidak ada di dalam kamusnya Alkitab sebenarnya. Nah, saudara-saudara, mari kita hari ini membentengi diri kita dengan satu pola pikir bahwa mengikut Tuhan itu memang tidak ada sesuatu yang namanya kesenangan terus-menerus. Tidak ada yang namanya mengikut Tuhan itu semua tanpa masalah. Tidak, saudara-saudara. Nah, yang kedua menarik sekali, ayat selanjutnya maksud saya, kita lihat bahwa ada seorang yang lain, seorang murid Tuhan yang lain yang berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata, ikut aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Apa artinya ini? Apakah ini artinya kita tidak menghargai atau menghormati orang tua kita? Apakah itu artinya? Yesus sebenarnya sedang mengingatkan muridnya dan juga mengingatkan kita juga sebenarnya bahwa kalau kita mau mengikut Dia, jangan banyak alasan-alasan sehingga menjadikan kita menunda-nunda menjadi pengikut Dia yang setia. Menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh dan menjadi pengikut Tuhan yang radikal. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa menunda-nunda dengan berbagai alasan. Oh, karena bapakku lah, karena inilah, nantilah, nanti ini itu. Tidak, saudara-saudaraku. Ada orang yang menunda-nunda mengikut Tuhan itu, dia bilang begini, wah nanti saya bisa mengikut Tuhan lah. Pokoknya nanti kalau aku udah sekali sungguh-sungguh, makanya semuanya akan kukalahkan rohani orang-orang ini. Rohaniku akan luar biasa. Pokoknya nanti kalau sudah, itu selalu pokoknya saja, saudara. Nggak ada buahnya. Pokoknya saja. Jadi itu menunda-nunda. Maka kita perlu, poin yang selanjutnya, membentengi atau menaruh dalam pikiran kita, kalau kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, tidak ada namanya penundaan. Dan selanjutnya, dari perkataan Yesus ini, Yesus juga sedang mengajak kita untuk menjadikan Dia menjadi prioritas kita. Jadi Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada siapapun dalam dunia ini. Nah, itulah yang Yesus sedang sampaikan sebenarnya kepada muridnya ini.
Jadi saudara-saudaraku, mari hari ini setiap kita, kalau kita bicara mau mengikut Tuhan dalam diri kita, jangan pernah berpikir kalau mengikut Tuhan itu senang-senang saja tanpa ada kesulitan, kesusahan. Apalagi sekarang kita bisa melihat pandemik virus corona yang mulai menyebar, merebak di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan juga termasuk di kota kita hari-hari ini. Saudara-saudaraku, kita sangat harus memegang teguh bahwa saya akan tetap mengikuti Yesus dengan setia. Sungguh-sungguh saya berjalan dalam Tuhan. Maka Dia akan tetap memberikan kepada kita kekuatan, perlindungannya tetap nyata dalam hidup kita. Dan jangan pernah kita berkata bahwa hidup ini semuanya santai-santai saja karena ada Yesus. Tidak, saudara-saudaraku. Kita perlu kerja keras, kita perlu sungguh-sungguh. Ya, saudaraku. Dan selanjutnya, hari kebenaran ini ada sebuah hal yang harus kita tahu bahwa kalau kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus terus cepat atur waktu kita dengan baik, tepat dan cepat, saudara-saudaraku. Tidak lagi kita menunda-nunda, tidak lagi kita berbagai banyak alasan yang kita bisa saja sampaikan kepada diri kita, kepada Tuhan dalam kita mau mengikut Dia. Mari hari ini jadikan Yesus prioritas kita di dalam banyak hal, sekalipun kita berada di rumah hari-hari ini, ayo teruslah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan jangan lupa firman Tuhan kita baca untuk menjadi pegangan dalam diri kita, membuat kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.